Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah wa qad fazal muttaqun wa qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azizil karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum waz-zanna fa inna az-zanna akzabul hadisi wa la ta'assasu wa la tajassasu wa la tanajasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Akhrajahu Al-Bukhari fi Kitabil Adab 62 Babul Hijrah wa qala sallallahu la yahillu rajul ayyahjura akhahu fawqa salas. Puji sareng syukur orang sangakeun ka Allah Rabbul Ghafur, puja yang selalu merbawi sesa kita sangakeun Allah yang Maha Kuasa, syukur yang makmur, dan insyaallah tidak akan tersungkur kita sanggakan atau sampaikan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat besertanya salam dikecerkan kepada junjunan kita habibana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in, ulama khalafnya, ulama salafnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW nanti di malam jazai wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan coba membahas tentang tingkah laku tercela. Bagaimana sih perilaku yang bagus, perilaku yang baik?
Bagaimana perilaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, buruk sangka dan sebagainya. Sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak dipanggil oleh ayat ini, khusus bagi orang-orang yang beriman. Ijtanibu tinajjanibu, orang-orang beriman jauhilah. Harus, ini ayat perintah. Jadi setiap perintah, ayat perintah bermakna wajib, berarti harus wajib menjauhi di sini. Ijtanibu, napa yang harus dijauhi? Apa? Kasiron, kebanyakan dari prasangka. Jangan-jangan, nah itu jauhi. Minad dhanni, sangkaan, inna ba'da dhanni ismun. Ya. Sungguhnya sebagai prasangka itu adalah dosa. Dosa, ya. Apalagi kalau berburuk sangka tersebut terhadap masalah-masalah akidah. Tidak boleh. Rasul baginda Nabi Muhammad SAW bersabda tadi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu iyyakum. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian dari buruk sangka. Sebab buruk sangka, ya, bukan buruk jalan, jangan dimatiin, nyalain. Buruk sangka itu adalah sesuatu berita. Jangan menyelidiki. Awas. Berhati-hatilah kalian dari buruk sangka. Sebab buruk sangka itu berdusta. Sedusta-dusta cerita berita. Gak boleh. Jangan menyelidiki, ya. Wala tahassasu wala tajassasu, bermata-mata, memata-matai kalau hal orang lain. Jangan lawan, jangan tawar-menawar untuk menjerumuskan orang lain. Gak boleh. Di sini jangan berburuk sangka. Buruk sangka itu, tahu gak, si Anu adalah Anu. Gak boleh. Itu cerita dusta itu. Bermata-mata gak boleh. Menyelidiki apa? Selidiki keluarga orang, ayo. Bukan hasibu anfusakum wala tuhasibu anfusakum. Harusnya kan menyelidiki diri sendiri. Hitunglah. Hitung berapakah usiamu. Jangan hitung berapa banyak amalmu. Jangan menghitung berapa amal kita, ya. Kemarin sudah sedekah ke masjid, terus ke yatim, menolong, menjembatan, terus ada organisasi ini, wah ngembang, dihitung kebaikan. Yang harus dihitung itu adalah umur kita berapa, sama kejelekan kita berapa sehari. Itu, ya, tidak boleh menyelidiki, apalagi bermata-mata, ya, tidak boleh bermata-mata, mengamati, diamati, gini, nggak boleh. Hal-hal orang yang lain, jangan tawar-menawar untuk menjerumuskan orang lain, nggak boleh. Lagi tawar-menawar, ditawar lagi, nggak boleh. Itu. Jangan hasut, menghasut, dihasut, tuh, celakakan orang. Jangan benci, membenci, saling membenci, nggak boleh. Harus saling menawar. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Assalamualaikum juragan batu, ID bergabung, hatur nuhun. Assalamualaikum juragan batu, sing laris manis Tanjung Kimpul. Barang habis, uang terkumpul batunya, ya. Jadi gak boleh menawar, lagi ditawar sama orang lain, tawar lagi, gak boleh. Bermata-mata menyelidiki, nepi ka rancung, rebing, jalita mendengarkan perkataan orang, gak boleh.
Harus kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sejauh mana kita melaksanakan kebaikan, sejauh mana kita sudah memberikan perubahan dalam keluarga, masyarakat, alam sekitar, sejauh mana kita sudah menanam pohon, bukan menghancurkan pohon, sejauh mana kita sudah mengomel kepada orang lain tapi ngomel diri sendiri. Back to basic, kembali kepada diri, perbaiki dari diri sendiri, untuk kita, oleh kita, karena kita. Baru kita mengeksplor kebaikan-kebaikan kita untuk syiar, ya, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan membelakangi, ya. Jangan membenci, saling benci, ya. Dalam organisasi saling benci, membenci, saling sikut mensikut, saling gapai menggapai, kembali. Membelakangi, jadilah kalian sebagai hamba Allah itu saudara. Saling membelakangi gak boleh. Ya, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam 78 kitab, Al-Adab 62 bab hijrah, dan sabda Rasulullah SAW, tidak dihalalkan bagi seorang laki-laki seorang menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Gak boleh bertengkar, 1, 2 dimaafkan. Iyyakum di sinilah kata digunakan untuk permintaan agar menghindari atau menjauhi. Iyyakum, jauhilah. Az-zanna, prasangka, maksud dalam hadis ini, ya. Di atas adalah buruk sangka, bukan buruk rupa. Buruk rupa tidak menjamin buruk sangka, karena Allah tidak melihat wajahnya tapi tidak hatinya. Cakep tapi hatinya busuk, jelek. Cakep, hatinya cakep, wajahnya cakep, itu mantap. Tassasa, menurut sebagai ulama, artinya mendengarkan perkataan orang, dengerin rancung cerita. Nggak boleh. Tajassasa adalah mencari kejelekan orang lain, dicari-cari, dikorek, atau rahasia orang lain, nggak boleh. Tanda jasa, menawar barang bukan dengan maksud membelinya tetapi menjermuskan orang lain. Tabaghadha, saling membenci. Tadabbara, saling membelakangi, nggak boleh, haram hukumnya, ya. Biografi perawi telah dibahas di session kemarin, ya. Penjelasan singkat dalam hadis di atas terdapat beberapa pesan yang akan jelaskan secara atau larangan berburuk sangka. Buruk sangka adalah menyangka seorang berbuat kejelekan atau menganggap jelek tanpa adanya sebab yang jelas yang memperkuat sangkaannya. Perbuatan seperti itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang melakukan berarti telah berbuat dosa, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagai prasangka itu adalah dosa. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Apalagi kalau berburuk sangka tersebut terhadap masalah-masalah akidah yang dinyanyikan atau yang diyakini apa adanya, buruk sangka dalam masalah itu adalah haram. Sebaliknya, berburuk sangka berhadapan masalah-masalah kehidupan agar memiliki semangat untuk menyelidikinya adalah dibolehkan. Buruk sangka dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai berdusta. Ucapan orang yang telah berburuk sangka terhadap orang lain berarti telah menganggap jelek kepadanya, padahal ia tidak memiliki dasar sama sekali. Buruk sangka biasanya berasal dari diri sendiri. Hal itu sangat berbahaya karena akan mengganggu hubungan dengan orang yang dituduh jelek, padahal belum tentu orang tersebut sejelek prasangkanya. Itu sebagaimana berburuk sangka sangat berbahaya. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa buruk sangka lebih berbahaya daripada berbohong. Hati-hati, ya. Yang kedua, larangan menyelidiki dan memata-matai orang lain. Larangan memata-matai di sini adalah menyelidiki atau memata-matai kekurangan dan aib orang lain. Kalau kebagusan nggak apa-apa, ya. Selidiki bagusnya apa sih orang ini, kok bisa Al-Quran ketalar gitu, ya, atau bisa orang itu kok alim banget gitu kan, bisa sukses gitu kan di usia muda, boleh gitu. Kalau menyelidiki dalam kejelekan nggak boleh, ya.
dikorek kejadikan orang lain. Kalau keburukannya disumpet-sumpet nanti. Cukuplah mengetahui orang lain dari hal-hal yang zahir aja gitu, yang fakta, yang real, empiria itu yang real aja. Sedangkan untuk urusan batin yang tidak tampak, gitu kan, biarlah Allah saja dan orang bersangkutan yang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan dicari-cari kesalahan orang lain. Yang harus dicari ada kesalahan kita sendiri ya, gitu ya. Dan janganlah sebagaimana kamu mengunjungi sebagai yang lain, sukalah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya, makan daging saudaranya yang sudah mati loh, gitu ya. Jangan ya. Apa sih untungnya ngomong orang lain? Omongilah diri sendiri, prestasi kita tingkatkan, didik anak kita didik, istri kita didik, saudara kita. Ya mending umroh lah di sana berangkat umroh ke Mekah, Madinah, Cordoba, Masjidil Aqsa daripada ya gitu kan. Ngomongin orang langsung bertemu ya. Di Masjid Makkah dan Madinah gitu kan, bisa bersimpuh ya. Labbaik labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bertemu saja sana ya. Mending daripada ngomongin orang, lebih baik kita mencari duit untuk berangkat ke Mekah dan Madinah. Ya Allah, sampaikanlah Mekah dan Madinah, karena bersimpuh di sana itu dosa berjatuhan. Ya. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, jijik banget, masya Allah. Sementara kalau kita jijik pada orang, sejijik apapun, berdosa sekalipun, jangan jijik, karena itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa bangga dengan ibadah kita. Kita merasa paling benar. Nah, orang yang merasa paling benar sebenarnya itu salah. Nah, itu sebenarnya merasa paling salah. Apalagi bersedekah, aduh, kita sedikit banget sedekah ya. Takut sedekah, tambah lagi ya 1 juta. Tambah lagi 1 juta, tambah jadi banyak. Jangan menyangka apa kok sedekah 100.000. Jangan. Nah, dan harus ikhlas ya, karena ikhlas itu dasar dalam pekerjaan. Dan bertakwalah kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu tawadu, qabla qana'ahu nawara. Apik, takna tafid. Qabnya adalah qana'ah. Ngalap cukup dengan begitu seadanya. Waknya waro apik. Hati-hati dia orang takwa itu adalah. Karena takwa itu termasuk adalah sholat. Sholat ada siddiq, la'ana layyul qalbi, tanda takwa. Jadi orang sholat pasti takwa. Orang takwa pasti sholat. Gak mungkin orang takwa tidak sholat. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Namun demikian dibolehkan menyelidiki orang lain dan kemaslahatan masyarakat. Boleh itu mah, demi kemaslahatan masyarakat. Mana contohnya? Misalnya menyelidiki dan memata-matai orang yang akan mencuri. Ada yang mau mencuri di sini nih. Diselidiki ya, tembak sekalian kakinya, bukan tembak asli, tembak pakai karet apa, biar dia mencuri atau membunuh orang lain. Udah siap-siap nih, tengah malam datang bawa golok. Biarin, kata Pak Ustadz juga, jangan berburuk sangka, mungkin itu mau ngambil bambu. Masa ngambil bambu malam berarti dia mau membunuh? Tewak aja itu, hati-hati. Atau tengah malam dagang kasur gitu kan, hati-hati ya. Tengah malam kasur, bantal guling tengah malam. Orang gila itu, tewak aja. Ya, bukan memata-matai kalau gitu. Itu keselamatan. Perbuatan seperti itu diperbolehkan dan hukumnya tidak haram. Tidak haram. Bahkan menyelidiki orang-orang yang jelas akan berbuat jahat berarti telah membantu menyelamatkan orang lain dari bahaya yang akan menimpanya. Bagus itu, tewak aja. Tengah malam dagang kasur atau dagang apa lagi pun tengah malam. Kalau malam dagang nasi goreng atau kopi atau jahe gak apa-apa. Ini malam dagang kasur apa ya, jangan ya, tewak aja itu. Warikul adat lah, beda lah dari adat terbiasa gitu kan. Tengah malam ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, ya tewak aja itu.
Yang ketiga, larangan menawar untuk menjerumuskan orang lain. Tawar sampai jatuh, maksudnya adalah menawar untuk membeli suatu barang tetapi bukan untuk membelinya, melainkan agar orang lain yang melihatnya bersedia membeli barang tersebut. Biasanya antara penjual dan orang yang menawar telah ada perjanjian sebelumnya atau penawaran tersebut adalah sahabatnya. Nggak boleh itu. Tawar seperti itu kepada penjual biasanya cukup tinggi, padahal kualitas barangnya jelek. Akan tetapi dengan tipu dayanya orang lain merasa tertarik sehingga mau membeli barang tersebut. Akibatnya orang yang membeli barang tersebut akan merugi karena telah tertipu membeli barang jelek dengan harga yang mahal. Nipu itu maka boleh. Makanya kata baginda Nabi Muhammad SAW, menjual itu adalah yang jeleknya harus dari atas, jelek-jelek, bagus-bagus. Gitu ya, nggak boleh. Rasul juga pernah penjual. Ya, saya juga sama jualan. Jangan menjual tuh yang hak, yang batil, yang jelas-jelas. Gak boleh menipu, seperti itu. Haram hukumnya kalau menipu. Yang keempat, larangan hasud. Al-hasud la yahsud. Orang yang hasud tidak akan maju, nguyak pada dirinya. Artinya hasud secara umum adalah iri hati. Jahil itu penyakit hati, yakni mengingkar agar kemuliaan dan kesenangan yang sedang dimiliki oleh orang lain. Orang beli rumah, dia yang kedinginan. Orang lain beli kulkas, dia yang kedinginan. Orang lain beli mobil, dia yang ngegas. Orang beli kompor, dia yang kepanasan. Aduh, orang hasud itu susah ya. Allah secara tegas melarang hati terhadap rezeki yang dimiliki. Gak boleh iri dengan rezeki orang lain, karena jodoh pati bagja cilaka rezekinya patinya. Kita dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nikmati dari kudrah dan iradat takdir kita hari ini seperti ini. Coba kita berdoa, berusaha, bekerja ya agar berubah kehidupan kita lebih baik. Jadi kalau kehidupan lebih baik daripada hari kemarin itu beruntung. Bagi orang yang lebih jelek dari kemarin berarti orang yang rugi. Orang lain kita hidup lebih standar, kemarin gini-gini aja, tidak ada perubahan. Nah, itu orang yang sedikit lagi rugilah. Jadi harus berhenti, harus berkembang. Karena dunia ada perubahannya drastis banget. Sekarang perubahan dunia ini drastis banget. Jadi harus kita mengikuti zaman azam kemana. Karena agama adalah sebuah, jangan takut bagi orang yang iman. Jangan takut. Perubahan-perubahan ini sudah yakin dirubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang memiliki perubahan itu. Ad-dunya maghrur. Dunia itu adalah berubah. Ad-dunya mutaghayyirun. Ya, makhluk berubah. Allah yang tidak akan berubah. Allah secara tegas melarang hati terhadap rezeki yang dimiliki oleh orang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin-nisa'i nasibun mimma iktasaban. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Yang artinya wallahu a'lam bil muradihi, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagai kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Jangan iri. Aduh ampun, saya taman semali mobil dari Pajero Sport kamari Ferrari ayana Camry isuk ini satu lemari. Pusing saya mah, kenapa sih ya mikirin orang ya. Ayo lain bersyukur, alhamdulillah teman kita beli Ferrari, bisa selfie dong gitu kan. Atau beli mobil Camry duit satu lemari, masa gak minjemin nanti kalau ada sesuatu. Nah gitu. Atau berusaha berlomba-lomba pasti bikul khairat dalam kebaikan. Alhamdulillah. Boleh ba'du malaban lirrijali nasibun. Enggak boleh terhadap apa yang dikembangkan kepada sebagai kamu lebih banyak dari sebagai yang. Karena bagi orang laki-laki dan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian daripada yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagaimana dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah ya, bikulli syai'in alim. Allah itu adalah Allah itu Maha tahu ya. Yang terlihat sama kita Allah tahu. Allah ya. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 32. Allah juga menyuruh umatnya untuk berlindung kepadanya dari kejahatan orang-orang yang suka hasud. Berlindung ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu ya, karena hasad itu perbuatan setan yang terkutuk. Dan katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan
yang menguasai subuh dari kejahatan orang-orang dengki apabila ia dengki. Quran surah Al-Falaq ayat 5. Hanis harus diakui bahwa sifat hasud pasti dimiliki oleh orang yang karena berasal dari nafsu, ya. Nafsu, ya. Ada nafsu lawamah, mutmainnah, amarah bisu. Akan tetapi setiap orang harus berusaha agar sifat tersebut hilang dari dirinya, meskipun hanya sebatas dalam hati. Jika sifat hasud dibiarkan terus dan tidak ada usaha untuk menghilangkannya, tidak mustahil sifat ini akan meningkat menjadi sifat dolim. Dari hasud, dolim kesananya, ya. Tingkatan kedua, beraniaya, yakni membunuh kesananya. Wah, ini orang nih, aduh, yakni berusaha untuk melenyapkan apa-apa yang dimiliki orang lain dan sebagai berbagai cara. Gak boleh itu, ya. Hasud. Yang kedua, dolim, membunuh ujungnya. Salah satu cara agar sifat hasud dapat hilang dari hati seorang mukmin adalah dengan banyak bersyukur kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur makmur, tidak bersyukur adab dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Terima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah sudah memberikan rezeki dari pagi sampai sore hari ini. Orang lain mah kepanasan, kehujanan, kita mah alhamdulillah, ya. Robet-robet butut oke rumah punya. Nyewa juga gak apa-apa. Semua orang nyewa. Jangan takut, yang penting kita beribadahnya. Yang diberikan kerennya serta jangan sering melihat kepada orang-orang yang berada di atas dirinya. Kalau harta jangan di atas, kalau ilmu harus di atas. Melihat tuh orang lain kok bisa 5 tahun sudah hafal Al-Quran, masa kita gak bisa? Itu bagus. Kalau kita orang lain beli mobil lagi, beli kulkas lagi, beli mobil lagi, beli rumah lagi, panas kita, stres ujungnya, ya. Gak boleh. Yang di bawah aja alhamdulillah kita, ya, masih punya makan pagi 3 hari gitu kan, puasa Nabi Daud juga bisa, bersedekah juga bisa, alhamdulillah. Jangan seperti itu, ya. Minum dulu karena ini dimikir sama istri saya. Minum lemon, ya. Jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatan, ya. Al-Faqih Abu Laits Samarqandi 58 adalah Al-Faqih Objit halaman 162. Mengutip dari pendapat, ya. Mengutip pada pendapat orang ahli hikmah bahwa jadi ahli hikmah itu orang yang ibadahnya sudah arif. Hikmah itu ibadahnya sudah fokus, zikirnya sudah la ilaha illallah 1 kali jadi 1000. Kalau kita masih sholatnya juga, wah, kena kesana kemari. Maka keluar hikmah dari orang tersebut karena zikir yang dibacakannya, amal-amal yang dilakukannya keluar jadi nur cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang punya hikmah tersebut. Bahwa ada 5 perkara yang merupakan ciri seorang yang hasud dan dengan yakni dengki, ya. Yang pertama, ia membenci nikmat Allah yang diberikan pada orang lain. Orang beli mobil, kita yang nyesal. Orang beli motor, reden, aduh, setoran dengerin tuh cenah. Gak boleh gitu. Ia tidak rela ketentuan Allah dalam hal pembagian rezeki. Tidak rela, ya Allah, kenapa sih saya ini dikasih cuma 5.000, mah gak rela saya mah. Gak boleh itu, bersyukur tadi, ya. Kepadanya hati kecilnya berbicara, kenapa demikian, ya, membagi rezeki dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, ya, kikir, pedit. Ada sumbangan gak pernah nyumbang, ada yang kelaparan gak pernah ngasih, ada yang kecelakaan diem aja. Nah, itu orang ciri-cirinya orang, ya, memiliki hasud. Ia menghina kasih Allah karena harapannya melenyapkan nikmat Allah. Mepoyok kabatur. Ia adalah pasukan bala tentara yang selalu siap membantu iblis. Sanksi akibat bagi orang yang berlaku hasud menurut Al-Faqih adalah sebagai berikut. A. Selalu rendah dan terhina dengan tengah-tengah pergaulan masyarakat. Yang kedua, dibenci dan dikutuk oleh para malaikat. Yang ketiga, pikirannya selalu kacau dan duka, terutama di tempat sunyi sendirian. Aduh, galau. Orang bertauhid tidak akan galau, santai aja, ya. Takdir nucan karan dapat lasok jadi pikiran. Takdir yang belum terjadi jangan dipikiran besok karena belum tentu. Kita besok masih hidup.
yang harus kita kerjakan hari ini, bagaimana kita terbaik hari ini, guys. Seperti itu. Besok lagi lah mikirnya. Yang D, terasa berat dan sulit ketika menghadapi nazar atau sakaratul maut. Batur mautnya lep enak gitunya. Dibayangi rasa takut karena hati kecilnya dia tahu gitu ya, orang yang seperti itu. Menanggung malu dan siksa di hari kiamat nanti ya. P, tempatnya di neraka yang membakar dirinya. Larangan membenci tadi maksudnya adalah menjauhi orang lain disebabkan membenci perbuatan seperti itu tidaklah dibenarkan dalam Islam karena manusia tidak dapat hidup sendirian. Kita hidup bermasyarakat boleh membenci, harus saling sayang menyayangi, saling tolong menolongi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling menolonglah dalam kebaikan dan saling menolong dalam kejelekan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amalu wa 'amilus sholihat, beramal soleh tadi. Wa tawassaw bil haq, jadi saling menolong dalam hak. Wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran gitu. Yang kedua, larangan membelakangi, enggak boleh memutuskan tali persaudaraan ya. Menghindari diri dari orang lain bukanlah perbuatan terpuji itu ya, enggak boleh membelakangi ya. Yang ketujuh, perintah merekatkan persaudaraan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, semuanya bersaudara ya, mau ada di Qatar, mau ada di Saudi Arabia, di Lebanon, di Amerika, asal kayak itu adalah saudara senuriyah. Ada nuriyah, ada dzurriyah. Kalau nuriyah mah adalah seagama ya, sama menegakkan agama Allah, itu nuriyah. Kalau dzurriyah adalah ada darah, adik, kakak gitu kan, sepupu dan sebagainya. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudara dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi ketika di rumah ada sendak, gurau, bahagia, turun malaikat rahmat terhadap kita, guys. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Di antara sesama manusia harus betul-betul ditanamkan rasa saling memiliki dan berusaha untuk saling menjaga. Saling memiliki ya, menjaga. Sakit dia sakitku, sakitmu sakit aku juga, gitu kan. Yang kelima, fikih al-hadis, buruk sangka merupakan salah satu sifat yang dilarang dalam Islam ya. Sebab perbuatan ini termasuk berdusta ya. Sedusta-dustanya berita, Islam juga melarang untuk menyelidiki dan memata-mati rahasia dan kejelekan orang lain. Selain itu dilarang pula menawar untuk menjerumuskan orang lain, hasud, benci-membenci dan belakang-belakangi antara sesama muslim. Naudzubillah summa naudzubillah. Besok kita gibah dan buhtan ya. Pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Azanallahu wa iyyakum ajma'in, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang tidak termasuk orang yang saling membelakangi, tapi harus bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena Allah menyukai kepada innallaha yuhibbul ladzina yuqatilunahu fi sabilillah. Itu kan? Allah itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai innallaha yuhibbul ladzina yuqatilunahu fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi sesungguhnya Allah itu mencintai kepada orang yang merapatkan barisan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bineka Tunggal Ika itu ya. Tidak mau. Allah tidak suka kepada orang yang cerai-berai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bukan kawin lagi. Runtuh. Terus lagi ada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, jangan berpecah belah. Harus satu seia, sekata, senada dan seirama. Ya. Jadi satu kali ngomong udah tahu oh gini. Jadi satu kali kicap kalau suami istri udah tahu mendidik anaknya, bukan mendidik anaknya dicarekan anaknya tuh. Nah, anak-anak mana yang gitu? Duduk budak itu mah. Mana gitu. Tapi sekali ngicap langsung ibuna kasep, galis, jangan gitu ya. Bapak nama kudu keras. Jangan. Tapi ibunya jangan terlalu keras, harus lembut. Sifat ibu mengayomi kepada anaknya itu dalam persatuan mendidik anak juga ya.
Itu lebih luasnya nanti ada pembahasan bagaimana kita mendidik anaknya ya. Pertemuan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan anak soleh dan soleha, bisa berbakti kepada kedua orang tua agama, nusa dan bangsa. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.